Oke, jadi di video ini kita akan belajar pivot table lagi ya. Jadi kita akan buat sebuah grafik di mana grafik ini akan dinamis sesuai dengan data yang kita tentukan ya. Nah, grafik ini kita buat dengan menggunakan pivot table. Yang pertama saya memiliki data order kayak gini. Ini adalah data order, ada order ID, kemudian tanggal order dan seterusnya sampai sini. Ada negara juga ada produk kategori dan sebagainya sampai sini ya. Nah, kalau sudah kayak gini untuk membuat pivot table seperti biasa dari menu insert ya, kemudian pivot table. Nah, kalau sudah kayak gini ini tentunya akan memilih secara otomatis tabel 1, nama tabel yang sudah dibuat tadi ya. Ini tabelnya otomatis dengan menggunakan insert table ya. Kemudian di sini choose where you want the pivot table report to be fetched. Di sini mau ditempatkan di mana, di worksheet baru atau di sheet yang sama. Di sini sheet yang sama yaitu artinya di data order sini ya. Nah, supaya nanti lebih terpisah ya, lebih gampang melihatnya, kita buat di new worksheet ya. Karena di sini datanya sudah banyak ya. Kalau misalkan digeser ini kan kolomnya sudah tidak ada nih. Kita buat di worksheet baru ya, new worksheet, kemudian oke. Nah, kalau sudah kayak gini, ini akan muncul kayak gini ya. Ini pertama kali pivot table akan dibuat ya. Lalu kalau sudah kayak gini, ini ada beberapa feed yang teman-teman harus pilih, di mana feed ini akan menentukan kategori-kategori atau feed dari pivot table ini ya. Oke, yang pertama yang saya akan gunakan yaitu dari country ya, negara. Oke, jadi akan muncul beberapa negara di sini sesuai dengan data order dari tabel ini ya. Lalu kalau sudah kayak gini jumlah order ini, order quantity ya. Berikutnya misalnya saya buat lagi untuk kategori ya ini ya, kategori produk. Nah, kita bisa lihat ini ada Australia, kategori office supplier jumlahnya sekian, kemudian teknologi jumlahnya 97, dan di sini adalah sum-nya ya, sum of quantity dari kategori negara Australia ya. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, ini bisa ditutup satu per satu atau teman-teman bisa ditutup semuanya sekaligus. Caranya klik kanan, kemudian di sini ada collapse ya. Lalu di sini collapse entire feed. Nah, jadi terlihat hanya negara-negaranya aja yang tampil ya. Berikut jumlah total dari setiap produk kategori ya. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, kita akan membuat grafiknya ya. Jadi grafiknya caranya dari menu analyze ya. Di sini ada pivot chart ya. Jadi bukan dari insert kemudian pilih chart, tetapi dari menu analyze. Nah, teman-teman, caranya teman-teman harus aktif dulu di sini ya pointernya, kemudian pilih menu analyze. Kalau tidak, berarti ini tidak ada menunya ya. Jadi harus pilih salah satu di sini. Pointernya harus di posisi pivot ya. Analyze, kemudian di sini ada pivot chart. Oke, klik aja di sini, lalu akan muncul kayak gini. Ini teman-teman mau pilih yang mana jenis chartnya ya, terserah teman-teman. Saya pilih yang standar aja, yang kolom ya. Kemudian kalau sudah kayak gini, klik aja oke. Nah, nanti akan muncul kayak gini teman-teman ya. Ini grafik dari yang tabel pivot ini. Nah, teman-teman, kita buang aja di sininya. Ini saya rasa tidak perlu ya. Ini juga tidak perlu. Nah, kita akan buat grafiknya aja. Oke, kalau sudah kayak gini. Nah, sekarang kita buat slicernya untuk digunakan sebagai menu ya. Caranya dari mana? Yaitu dari menu analyze, kemudian insert slicer. Nah, nanti akan muncul kayak gini teman-teman ya. Karena di sini saya pilih 3 kategori. Yang pertama adalah order quantity, jumlah order, kemudian ada country, kemudian ada juga produk kategori ya. Oke. Nah, untuk order quantity saya kira ini tidak usah aja. Nah, kita pilih yang 2 saja karena kita akan pilih country, negara sebagai menunya ya. Jadi kalau misalnya select negaranya, negara mana, ini kita pilih 2 feed yang ini aja, yaitu country dan produk kategori. Nah, kalau sudah kayak gini klik aja oke. Nah, nanti akan muncul kayak gini teman-teman ya. Oke, saya geser dulu ininya. Nah, di sini ini geser. Oke. Nah, teman-teman, ini supaya lebih rapi teman-teman sebenarnya tinggal nyusun aja. Oke. Di sini teman-teman bisa diperkecil ya, dari mana perkecilnya. Ini kan kalau di sini kan diperkecil kayak gini ya.
Kita kecilin ukurannya aja dulu untuk feed negara ini. Dari klik kanan kemudian kita pilih size and properties. Oh, size nggak kelihatan ya. Size and properties. Nah, nanti muncul kayak gini ya teman-teman. Ini scale height, ada scale wide. Height itu tinggi ya. Dan untuk scale wide ini adalah ukuran lebarnya. Nah teman-teman, kita juga bisa memilih size-nya ini. Nah gitu ya, dari sini juga dari sini ya. Oke. Nah teman-teman, kalau sudah kayak gini kita juga bisa mengatur ukuran tulisannya atau ininya, jarak-jarak ini ya setiap feednya. Dari menu option, kemudian di sini ada height-nya bisa dikecilin. Oke, kayak gini ya. Oh, terlalu kecil ya kira. Nah, segini. Nah, ini juga wide-nya juga bisa ya. Nah, supaya nanti kelihatan. Kalau sudah gini tinggal geser aja. Nah, kelihatan semua kan. Oke. Nah, ini juga untuk produk kategori juga sama, boleh teman-teman ganti ya. Nah, kita tarik sini. Ini ukurannya terlalu lebar, boleh digini. Ini kita kecilin wide-nya. Nah, ini juga bisa dikecilin ya. Oke. Kayak gini. Oh, ini terlalu kecil ya kira. Nah, segini. Oke, teman-teman, kalau sudah kayak gini kita close aja di sini formatnya, dan ini grafiknya kayak gini. Nah, teman-teman, untuk grafik ini kita bisa pilih dari country, misalnya kita akan memilih negara Kanada ya. Nah, maka di sini negara Kanada semuanya di sini akan muncul Kanada saja ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan milih Cina ya ini akan muncul Cina saja. Oke, kalau misalkan di close muncul semua, ini akan muncul semua ya. Oke, kayak gitu ya. Kemudian untuk produk kategori teman-teman juga bisa pilih furniture. Nah kalau furniture saja untuk setiap negara ini akan muncul ya. Tetapi ini untuk kategori furniture saja ya. Kalau misalnya supplier kayak gini. Jadi ini grafiknya dinamis sesuai dengan teman-teman pilih ya. Mau produk kategori atau berdasarkan negara. Nah kalau misalkan ingin kembali lagi ke default, klik aja clear filter. Oke. Nah ini teman-teman untuk grafik teman-teman silakan manipulasi aja, teman-teman bisa menggunakan desain kemudian pilih dari sini ya. Ini bisa pilihan beberapa grafik ya kayak gini. Misalnya grafiknya kayak gini lah gitu. Kemudian ini juga bisa digeser-geser. Nah, segini juga boleh ya. Kemudian teman-teman bisa menghilangkan grid line di sini dari menu page layout, grid line. Nah kayak gitu ya. Oke. Ini tarik. Nah teman-teman, ini juga bisa teman-teman misalnya memilih beberapa negara gitu. Ini kan hanya pilihan satu negara ya, misalnya Jepang aja yang tampil, Cina saja yang tampil. Nah bagaimana kalau misalkan ingin menampilkan Cina dan India misalnya ya. Nah teman-teman harus mengaktifkan di sini multi select, klik. Nah sekarang Cina sama India gitu kan, Cina sama India. Nanti muncul kayak gini ya. Nah ini Cina sama India dengan produk kategori tiga-tiganya ya, ada furniture, office supply, dan teknologi ya. Kemudian teman-teman juga di sini bisa menambahkan label seperti yang di grafik biasa ya, di chart pivot table juga sama. Klik kanan, add label. Nah ini nanti akan muncul kayak gini ya. Oke. Kemudian teman-teman, ini kalau misalkan hilangin ya kayak gini ya. Ini artinya kalau aktif di gini, kalau tidak aktif berarti dipijit lagi atau diklik lagi gitu ya. Oke. Saya kira ini aja ya teman-teman, bagaimana cara membuat grafik dinamis dengan menggunakan pivot table dan slicer ya. Semoga aja video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.